Oke teman-teman, karena sesuai dengan tugas yang tadi diberikan di agenda 2 asinkronus 3 ya. Kalau kita harus berdiskusi tentang apa yang mau kita masukkan ke dalam tabel di tugas kelompok hari ini, yaitu tentang penerapan nilai berakhlak, terutama berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dan kita bikin nih sesuai poin-poin yang ada yang udah di share screen ini. Kira-kira apa nih yang mau kita angkat di tugas kelompok kita hari ini? Kan udah banyak nih materi terkait dengan pelayanan, tapi yang jarang disentuh itu terkait dengan pelayanan kelompok rentan, baik itu disabilitas, ibu hamil maupun orang tua atau yang lansia, Kak. Gimana teman-teman? Setuju sih Kak untuk ngangkat itu. Setuju. Ya sih Kak, setuju. Oke, berarti yang kita mau masukin di sini kegiatannya adalah pelayanan terpadu lansia, ibu hamil, dan disabilitas ya. Ya betul Kak. Ya. Kan karena kadang antrean itu juga kan udah bikin capek ya. Meskipun bukan lansia lah, pasti bikin capek. Apalagi antriannya panjang ya. Makanya Iya. untuk membantu lansia perlu adanya layanan prioritas sih di loket, khususnya di kantor sih di BPN. Terus kalian tahu nggak gimana tahapannya? Soalnya kan aku di Kanwil nih, jadi aku tuh nggak ada pelayanan kayak gini gitu kan di kantorku. Nah, jadi mungkin kalian bisa sharing yang di Kantah gimana nih tahapannya. Untuk pemohonnya itu yang khusus prioritas kayak disabilitas, kemudian orang tua, ibu hamil itu bisa diarahkan langsung ke kursi prioritas, Kak. Baru nanti di sana bisa kita jelasin nih tentang prosedurnya dan cara-cara ngisi formulir permohonannya. Jadi masuknya di Hmm. loket khusus, bukan di yang umum. Oh, jadi kayak datang dulu, terus kalau misalnya lansia, kayak ngelapor Ya, dulu ke satpam gitu ya? Ya jadi Kak, biasanya kayak hmm, gitu Kak. Soalnya itu kan Oke, memang oke. iya. diatur Kak. Dulu itu sempat ada dari ombudsman turun. Memang kalau untuk kelompok prioritas itu biasanya mereka nggak dikasih antrian. Terkecuali kalau memang kelompok-kelompok ini tuh banyak yang pada ngantri Kak. Sip-sip. Berarti nanti tahapannya kita masukin kayak gitu ya. Terus kalau yang outputnya mau diisi gimana nih? Udah ada yang punya ide belum? Sebenarnya outputnya ini nyaman dan inklusi sih, karena dia Jadi outputnya kita memudahkan bikin. memudahkan kayak sekarang kan ada pengantaran sertifikat, terus juga penjemputan berkas, memudahkan banget buat disabilitas atau lansia tuh yang udah kurang mobilitasnya. Oh, berarti pelayanan kayak penjemputan sama pengantaran gitu mas emang berjalan ya sesuai yang di Kantah gitu memang berjalan ya. Iya, Kak, Ad- berjalan. Oke. Terkaitan substansi mata pelatihan. Oh, berarti keterkaitan substansinya di sini berorientasi pelayanan sama akuntabel ya. Kalau yang berorientasi pelayanan kayaknya ya karena memang itu pelayanan khusus yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ada lagi nggak selain itu? Apa nih menurut kalian yang berorientasi pelayanan? Izin Kak, ini kan masih Gimana? terkait Ya. dengan panduan. Nah, ada nih yang Mm-mm. pertama nih, saya melayani dengan ramah, dengan mempersilahkan duduk terlebih dahulu. Oke, oke. Terus yang akuntabel atau yang berorientasi pelayanan ada yang lain nggak yang bisa nambahin? Kalau ke aku table sendiri kayaknya ini Kak lebih ke tanggung jawab sama cermat ya. Karena kan pasti kita harus tetap teliti nih meriksa keaslian dokumennya sesuai SOP meski itu layanan prioritas toh. Jadi biar nggak ada kesalahan administrasi nih buat meskipun prosesnya didahulukan. Ada lagi Kak, kan kalau kita melayani pemohon ini kan pasti ada komunikasi terbuka nih. Nah, sembari itu pasti kita akan diskusi dengan pemohon terkait dengan permohonan apa yang mau dia ajukan ke kantor itu Kak. Ada diskusi terbuka ya di situ ya. Oke, berarti yang untuk tabel keempat ini udah ya. Nanti tinggal kita tambahin setelah kita zoom ini kan buat yang lebih lengkapnya. Iya cukup Kak. Berarti ditambah. Mm-mm-mm. Oke, terus tabel berikutnya ini kan ada kontribusi terhadap visi misi organisasi. Visi misi organisasinya bisa kita kaitin kemana nih berarti? Kayaknya bisa ke Renstra-nya Kementerian ATR BPN deh, nomor 12 tahun 2025 terkait visi misinya Kementerian ATR BPN. Izin Mbak Sekar, bisa diulangi? Ya, Bisa diulangi? oh ya. Mungkin kalau yang kontribusi ini bisa dikaitin sama visi misinya Kementerian ATR BPN sih di Renstra nomor 12 tahun 2025. Situ kan ada visi mereka terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan dan berkepastian hukum. Nah, menurut aku yang kegiatan ini tuh cocok sama misi pertamanya, yaitu pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi. Oke, nanti lengkapnya kita bikin setelah zoom ini ya. Terus yang penguasaan nilai organisasi ini apa nih kita isi? Oh, yang tadi ya, yang sesuai
peraturan juga nggak sih yang pas Zoom tadi kita bahas? Ya Kak, sama di surat edaran Menpan RB mungkin Kak, nomor 20 Hmm. tahun 2021. 20 tahun Sama itu 21. satu, ada tuh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, kalau tidak salah itu yang terbaru nomor 20, tahun 2023 Kak. Untuk pastinya mungkin nanti dicek lagi setelah Zoom ini Kak. Oke, berarti kira-kira gambarannya kayak gitu. Buat yang lebih fix lagi, kita kerjain sama-sama. Diskusinya juga kan lebih panjang tuh, jadi via chat aja atau via Zoom lagi di luar yang kita record kali ini ya. Iya, boleh. Oke, oke, kayaknya sekian dulu yang untuk tugas yang kita submit. Selebihnya diskusi akan kita lanjutkan di Zoom yang terpisah. Terima kasih teman-teman.